Selamat datang di Loyo. Kita ini tapping ulang gara-gara kita udah tapping, udah jadi bagus-bagus, ternyata menggema seperti di goa. Itu namanya orasi. Aku gini-gini tuh punya keinginan, kepentingan pribadi bahwa suatu saat nanti aku duduk di pemerintahan. Oh gitu. Enggak, bohong. Mau? Makasih. Penampilan ini kalau memang Gimana penampilanmu ini? penampilan hari ini dengan topi. Ya itu karena saya belum potong rambut, belum sempet ngapa-ngapain, Karena malas mau kenapa pakai potong rambut wax. banget itu karena apa? Karena kamu mau wamil kayak Taehyung gitu. Tentu tidak, tapi memang kan kalau laki-laki itu potong rambut itu biasa paling lama itu 3 minggu udah panjang. Oh. Beda, kalau kalian kan perempuan tuh bisa lama ya, paling 2 bulan gitu baru ke salon. Ada yang 80 tahun nggak potong-potong. Iya, juga. tapi kan kalian itu dibentuk-bentuk segala macam. Nah kalau laki-laki itu enggak, biasa 2 minggu, 3 minggu tuh udah ke barber. Dan topi ini bertujuan untuk Nutupin rambut yang berantakan, karena saya malas pakai produk rambut. oh gitu. Coba kalau dibuka kayak apa? Anda mau lihat? Anda mau lihat? Anda Iya, siap? lah apa adanya, nah ini lebih bagus. Kayak orang gila. Pakai topi. Berantakan! Enggak apa-apa. Kayak orang bangun tidur. Kamu kayak itu loh, mau bersihin taman loh. Biar noai. Nggak apa-apa. Oh, Kayak ya gitu. udah. Biar Ya, aja ya, dulu ya. Ya oke. Daripada harus pakai wax, harus pakai hairspray. Aduh, Iya. malas banget. Soalnya produser kita kan ambil lagi cuti kan. Produser lagi cuti. Keadaan kita itu. Terima kasih untuk. Tapi tadi ada ini. Ada Apa itu apa? namanya? Orang lighting, thank you. Lampu-lampunya udah dibeliin yang baru. Jadi lebih terang kan ini Lebih kan. terang kan? Mereknya dari surga. Alias lampunya dari jendela oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kayak gitu. Ya. Tapi itu yang membuktikan loh, produk alam itu akan selalu lebih bagus daripada produk buatan. Tapi kalau produk masuk pun sebagai sponsor, saya lebih bahagia. Oh ya nggak masalah, kayak gitu. Iya Kan kan? bicara soal produk manusia ya, gue sudah sampai di titik belajar untuk bisa menerima ada segala sesuatunya itu ada masa pakai. Oke. Nah, kalau dulu tuh gue tuh kan paling jengkel kan, misalnya mau pakai apa tiba-tiba rusak, jengkel, marah, emosi, kesel. Kalau sekarang enggak, sampai di titik misalnya kayak gue tiba-tiba, tripod yang kita pakai misalnya rusak, patah atau apa. Enggak misalnya, emang rusak nggak misalnya. Tolonglah produk-produk baru nih, masuklah, please. Nggak masalah, berarti memang sudah waktunya dia untuk rusak. Terus mesin kolam untuk kolam ikan itu, water pond-nya itu, water pond? Pond mesin atau apa istilahnya itu, tiba-tiba dia rusak. Ya sudah, berarti memang sudah masa waktunya dia untuk rusak. Kayak gitu. Nggak bisa diapa-apain. Pun akhirnya gue menemukan jam tangan bokap gue setelah hilang selama 33 tahun. Hanya ketemu lagi nih 33 atau 34 tahun hanya nemu, tapi ternyata udah lu cari ininya buat benerin. Rusak ya kan. Nah ya udah dicari belum ini? Udah, kemarin dia charge sekitar 1 juta something untuk udah, tapi udah bisa? Belum, gue baru nanya aja. Gitu. Nah jadi menurut gue ya sudah, memang sudah waktunya begitu. Memang waktunya dia udah rusak ya rusak kayak gitu. Kalau pacar ada waktunya? Ada, segala sesuatu yang di bawah langit, di atas Dengerin. bumi itu pasti ada masa waktunya. Oh iya. Menurut gue. Oh iya. Diganti itu karena rusak, karena bosan. Kalau pacar itu kan bosan ya. Itu kan sebenarnya produk juga kan, produk alam. Benar. Nah kalau itu bukan karena bosan, bukan karena apa, tapi memang sudah sampai di situ titik waktunya, kadaluarsa sampai di situ. Oh oke. Kayak gitu. Semoga yang ini awet ya mas. Apa itu maksudnya? Pacar, sudah jangan maksudnya dipanjang-panjangin untuk Iya. hal-hal yang tidak berkenaan dengan benda. Kita ini bicara soal benda. Sama kayak lo, misalnya lo kerja di satu perusahaan, tiba-tiba akhirnya lo memutuskan untuk resign segala macam. Kan berarti memang sudah waktunya di situ kan? Katanya katanya gue sebagai muslim itu ada yang bilang kayak semut berjalan aja, cara jalannya Tuhan dengerin. Betul. Daun jatuh aja seatas seizin Tuhan.
Berarti kalau pekerjaan, kalau gue diizinin keluar, berarti emang udah waktunya gue Memang keluar. sudah waktunya. Kalau gue kepengen keluar tapi nggak keluar-keluar, berarti emang Tuhan belum izinin, emang rezeki gue masih di situ. Iya, karena memang segala sesuatu itu sudah ada masa waktunya. Jadi nggak usahlah terlalu, maksudnya kita ngomong gampang ya. Tapi memang mau tidak mau kita harus belajar itu. Mau belajar untuk bisa menerima segala sesuatunya itu udah ada masa waktunya. Oh, oke. Kayak gitu. Gimana ya masa waktu saya untuk dinikahi orang tuh gimana ya Mas ya? Mungkin belum. Oh, mungkin belum. Oke. Jadi tunggu nanti sampai waktunya muncul. Dan kapan itu kira-kira? Nah, kita nggak pernah tahu. Oh, gitu. Iya. Masalahnya kan itu semua rahasia alam kan. Oh, bukan Tuhan ya, alam ya? Iya, alam. Itu rahasia Tuhan itu. Rahasia Tuhan, rahasia alam. Kapan lo mau menikah, kapan lo mau ketemu orang, kapan lo berhenti bertemu orang ya. Sesimpel lo berteman baik dengan orang, abis itu lo tidak berteman lagi. Itu kan semua udah ada masa waktunya masing-masing. Benar sekali. Iya kan? Kalau ngomongin teman nanti ada di slide selanjutnya ya. Selanjutnya, cerita selanjutnya. Iya, karena kita udah di apa tuh namanya, ada di beberapa nih, loyo keberapa nih? Udah 90-an ya? Ya mungkin. Jadi pokoknya intinya gitu, kita mulai harus belajar menerima segala sesuatu itu memang ada waktunya, ada masanya. Baik, kalau begitu saya ingin memperpanjang masa, Mas. Masa apa? Masa gitu sih. Yang saya sarankan kepada Anda adalah mohon perpanjang masa penggunaan sepeda motor Anda, alias tolong perpanjang STNK-nya. Kan baru gue. Sudah? Lah kan baru 2 tahun. Motor gue kan baru 2 tahun, 2024. Setiap tahun kan harus perpanjang STNK. Apakah itu Anda lakukan? Itu nggak perlu, Mas. Nanti kalau udah kepepet, udah baru. Saya aja ini aja baru tahu kalau STNK tiap tahun diperpanjang. Mohon maaf lahir batin, plat nomor saya jangan diinget-inget untuk tidak diperiksa ya. Karena ya itu, ya saya nggak ngerti. Tapi saya itu kan apa adanya, menerima pokoknya. Kalau sampai ditilang. Jangan dong. Jangan ditilang. Kasihanilah. Saya ini pekerja yang menggunakan motor. Ya, jangan ditilang. Saya baik-baik aja. Plat saya aja udah baru aja mengsong itu baru nempel loh itu loh. Jangan. Setelah berbulan lepas. Saya nggak pakai plat. Kalau nggak yang di depan, ya di belakang. Belakang. Pokoknya mereka itu saling mengisi plat-plat ini tuh. Entah kenapa plat-plat zaman sekarang tuh kalau motor ya, dia tuh pasti dikasih tempat tempatnya itu. Iya. Itu tuh jelek semua. Jadi bisa jatuh-jatuh sendiri Jadi kan? motor sendiri. Jadi kayak motor gue, motornya Aziz, ada lagi motornya teman gue itu somplak semuanya. Makanya itu kan penjepitnya cuma plastik. Kalau zaman dulu si platnya ini yang dibolongin itu dan sekarang. itu langsung dikunci di kendaraan kita. Nah sekarang itu gue pakai model-model lama. Oh. Jadi pertanyaan mas bengkelnya gini, nggak apa-apa nih saya bolongin. Maksudnya mas? Iya ini saya bolongin aja. Bolongin aja mas. Pokoknya itu gimana usahakan supaya dia nggak akan kabur lagi dari motor. Coba, itu motor gue itu ya, platnya lagi jalan. Gitu. Jatuh. Mas yang dari arah sini tuh enggak, platnya. Terus entah kenapa gue pasti di depan nih baik-baik aja. Ada lagi yang dari belakang mas itu. Abis itu, mbak, platnya gitu. Udah diambilin sama dia. Somplak dong. Kan malu ya. Oh iya. Makanya jadi akhirnya dia mengunci kayak gitu. Iya, akhirnya dikunci gitu loh. Jadi udah aja nggak apa-apa mau estetik apa enggak tuh, udah yang penting fungsinya. Cuma jangan lupa tetap diperpanjang ya. Oke. Setahun sekali ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Segala sesuatunya ada masa waktunya. Iya. Terima kasih udah menonton. Jangan diperpanjang lagi, ini bahaya karena gue bisa kena masalah. Ya sudah, terima kasih.